Kekalahan perdana City, West Ham pulangkan Paqueta ke Brasil, Liverpool siap tampung Tchouaméni. Kontroversi Ballon d'Or berlanjut. Sial, wasit Qatar pimpin Indonesia versus Jepang. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dalam lanjutan pertandingan La Liga, Girona berhasil menang 4-3 atas Leganes. Gol Girona dicetak bergantian oleh Miguel Gutierrez, Arnau Martinez, Christian Stuani, dan gol bunuh diri Sergio Gonzalez. Sedangkan Leganes membalas 3 kali melalui aksi Renato Tapia, Joan Cruz, dan Munir El Haddadi. Kemenangan ini bikin Girona naik ke urutan 10 klasemen sementara. Di pertandingan lain, Osasuna menang 1-0 atas Real Valladolid. Satu-satunya gol yang tercipta lahir dari sepakan 12 pas Ante Budimir menit 19. Tambahan 3 poin membuat Osasuna melesat ke 4 besar klasemen sementara. Bergeser ke Italia, Juventus menang 2-0 di kandang Udinese. Gol Bianconeri lahir dari gol bunuh diri Maduka Okoye dan 1 gol lagi dari Nicolo Savona. Hasil ini bikin skuad asuhan Thiago Motta berada di peringkat 3 menempel Inter Milan. Di laga lain, AC Milan susah payah untuk mengalahkan AC Monza. Gol Tiani Reinders jadi satu-satunya yang tercipta di laga ini. Kemenangan 1-0 atas Monza membuat Milan berada di urutan ke-7 klasemen sementara Serie A. Sementara dari Liga Inggris, Liverpool menang 2-1 atas Brighton. Tertinggal lebih dulu melalui gol Vardy Kadioglu, The Reds bangkit di babak kedua. Mohamed Salah dan Cody Gakpo membawa tim berbalik unggul. Tak ada gol tambahan hingga akhir laga, Liverpool bawa pulang 3 poin dan kembali memuncaki klasemen sementara. Di pertandingan lain, ada Nottingham Forest yang mengalahkan tim penghancur MU, West Ham United dengan skor 3-0. Gol Forest dicetak oleh Chris Wood, Callum Hudson-Odoi, dan Ola Aina. Tambahan 3 poin membuat skuad asuhan Rui Pedro Silva merangkak ke posisi 3 menyalip Arsenal. Sedangkan Manchester City menelan hasil buruk saat bertandang ke markas Bournemouth. Pasukan Pep Guardiola dipermalukan tim tuan rumah dengan skor 2-1. Dilansir Gol, ini jadi kekalahan perdana City di Liga Inggris musim ini. Selaku pelatih, Pep menyayangkan kurangnya intensitas yang ditunjukkan oleh pemainnya. City justru terperangkap dalam permainan bola panjang The Cherries. Itu yang membuat City terus tertekan. Selain itu, krisis pemain juga jadi masalah bagi Pep. Ia kehilangan beberapa pemain andalannya seperti Ruben Dias dan Kevin De Bruyne. Nasib serupa juga dialami oleh Arsenal. Bertandang ke markas Newcastle United, pasukan Mikel Arteta tunduk 1-0. Alexander Isak jadi pahlawan kemenangan The Magpies melalui 1 golnya di menit 12. Dilansir Gol, Arsenal memang memulai laga dengan buruk. Oleh karena itu, Newcastle mengambil alih jalannya pertandingan. Dengan kekalahan ini, meriam London gagal memangkas ketertinggalan poin dari Liverpool dan Manchester City. Mereka justru terlempar ke urutan 4 karena disalip oleh Nottingham Forest. Beralih ke rumor transfer, melihat situasi di mana Real Madrid akan melepas Aurelien Tchouaméni, Liverpool bergerak. Kabarnya The Reds siap menampung gelandang asal Prancis itu. Dilansir Tim Talk, Liverpool akan bersaing dengan Chelsea untuk mendapatkan Tchouaméni. Liverpool kabarnya akan mengajukan tawaran di bulan Januari mendatang. Sang pemain akan jadi bahan bakar tambahan di tengah upaya klub meraih gelar Liga Inggris musim ini. Sementara itu, West Ham United akan melancarkan kesepakatan tukar pemain dengan Botafogo. Dilansir The Sun, The Hammers sangat tertarik dengan striker Botafogo Igor Jesus. Namun, klub Brasil itu mematok harga yang cukup tinggi, yakni 30 juta pon. Botafogo bisa saja memberi harga yang lebih murah bahkan gratis jika West Ham mau melepas Lucas Paqueta. Jadi, nanti kesepakatannya tukar guling saja. Botafogo dapat Paqueta, sedangkan West Ham dapat striker impiannya. Masih berhubungan dengan sepak bola Brasil, legenda Real Madrid Marcelo dikabarkan baru saja memutus kontraknya bersama Fluminense.
Dilansir Daily Mail, pemain yang berposisi sebagai bek itu sempat berselisih dengan pelatihnya Manu Menezes di pertandingan melawan Gremio. Keduanya terlihat sedikit berdebatan di pinggir lapangan. Momen itu terasa canggung dan membuat beberapa pemain lain kebingungan. Beberapa saat setelah pertandingan terbongkar bahwa Marcelo memang jadi musuh masyarakat di Fluminense. Ia jadi pemain yang paling tidak disukai karena ego dan sok tahu. Kini sang pemain berstatus bebas transfer. Terbang ke Spanyol, pelatih Atletico Madrid kabarnya marah besar dengan Federasi Sepak Bola Spanyol saat jumpa pers menjelang pertandingan melawan Las Palmas. Dilansir BBC, Simeone mengecam RFIF yang masih saja melanjutkan pertandingan di saat saudara-saudara di Valencia sedang dilanda bencana banjir bandang. Menurutnya, ini sangat tidak masuk akal. Di saat orang-orang di Valencia meminta pertolongan, di sisi lain La Liga justru tetap bergulir. Pernyataan Simeone pun didukung oleh pelatih Barcelona Hansi Flick. Jika jadi petinggi La Liga atau Federasi, Flick pasti sudah menghentikan liga untuk menghormati korban bencana alam yang terus bertambah. Masih dari sepak bola Spanyol, kontroversi Ballon d'Or masih terus berlanjut. Yang terbaru, UEFA menemukan adanya penyebaran hoax di media sosial. Parahnya, hoax itu mengatasnamakan Presiden UEFA Alexander Ceferin. Dilansir Football Espanya, UEFA mengecam keras keabsahan informasi yang menyebut bahwa Ceferin lebih mengunggulkan Rodri ketimbang Vinicius dalam penghargaan Ballon d'Or. Menurut UEFA, tidak ada seorang pun di organisasi yang boleh berkomentar atau berpihak tentang penghargaan tersebut. UEFA pun siap melanjutkan perkara ini melalui jalur hukum. Dari Spanyol, kita pergi ke negeri pasta Italia. Klubnya JICS yakni Venezia akan menghadapi Inter Milan pekan ini. Menyikapi hal itu, sang pelatih pun tak gentar dengan kekuatan Inter. Dilansir Foot Italia, Eusebio Di Francesco berbicara dengan media menjelang pertandingan. Menyusul kemenangan Venezia atas Udinese, Di Francesco menyatakan optimis di laga melawan Inter. Namun dirinya tetap akan bermain hati-hati mengingat ini laga tandang. Tetapi tugas kami adalah percaya. Mengetahui bahwa kami akan melawan juara Italia, kami harus pandai memanfaatkan peluang kami, tutur Eusebio. Sementara itu, ada hal unik yang terjadi di laga antara AC Milan dan AC Monza. Sejumlah fans Milan yang bertandang ke markas Monza tiba-tiba meninggalkan stadion ketika pertandingan baru berjalan 10 menit. Dilansir Football Italia, itu adalah bentuk protes sekaligus bentuk solidaritas kepada fans yang lain. Karena di pertandingan itu banyak fans Milan yang tidak bisa masuk stadion, meski sebelumnya tidak ada pembatasan. Oleh karena itu, sejumlah fans memilih keluar dan menemui fans yang lain. Setelah kemarin Presiden Torino menampik rumor yang memberitakan kalau klubnya akan dibeli Red Bull, kini muncul rumor yang lain. Dilansir Football Italia, Red Bull ternyata lebih tertarik dengan Genoa ketimbang Torino. Perusahaan multinasional itu ingin berinvestasi di Serie A, dan saat ini Red Bull sedang mempelajari kemungkinan untuk mengakuisisi saham Genoa. Terlebih, Genoa sedang mencari investor baru setelah 777 Partners terlibat dalam krisis keuangan. Red Bull yakin kesepakatan ini akan berjalan mudah. Setelah berkeliling Eropa, kita akan membahas sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia punya kesempatan untuk menaturalisasi striker asal Brasil Leo Gaucho. Lantas, siapa dia? Dilansir bola.com, Leo adalah striker baru Borneo FC. Dirinya baru saja membuat pernyataan kalau ia siap menjalani proses naturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Sebagai penyerang, Leo Gaucho punya kemampuan mencetak gol yang cukup bagus. Pada usia yang masih 23 tahun, Leo Gaucho juga berpotensi berkembang lebih baik lagi ke depan. Dirinya bahkan menyatakan siap tinggal di Indonesia selama 5 tahun untuk mewujudkannya. Masih dari Indonesia, kabar buruk menyertai laju Indonesia yang akan menghadapi Jepang pertengahan November nanti. Seperti yang diwartakan Suara.com, laga Indonesia versus Jepang akan dipimpin oleh wasit asal Qatar bernama Hamis Muhammad Almari. Nama itu sudah tak asing bagi Indonesia, sebab wasit tersebut juga memimpin laga Indonesia versus Jepang di Piala Asia 2023. Tentu kalian masih ingat di pertandingan itu Hamis memberikan penalti kepada Jepang di awal pertandingan. Permainan apik yang ditunjukkan anak asuh Antonio Conte membawa Napoli ke puncak klasemen sementara Serie A. Ini jadi sebuah pencapaian yang patut disyukuri mengingat musim lalu Napoli hanya finish di urutan ke-10. Tetapi berada di puncak tak membuat Conte tak mau terburu-buru berpuas diri. Dilansir ESPN, ketika ditanya apakah Conte yakin musim ini Napoli akan menjuarai Serie A, Conte menjawab yakin. Tapi usaha dan doa saja tidak akan cukup untuk mewujudkan itu. Semua elemen di Napoli harus bersinergi. Dari pemain, pelatih, hingga juru masak sekalipun. Kita harus bekerja. Kita semua. Dari juru masak hingga juru perlengkapan.
untuk menciptakan sesuatu yang indah yang dapat memberikan poin ekstra dalam sebuah kejuaraan, ujar Conte. Pasca kemenangan atas Torino kemarin, AS Roma mengonfirmasi bahwa salah satu backnya yakni Mario Hermoso mengalami cedera. Dilansir Football Italia, Hermoso memang tidak tampil di laga kontra Torino, tapi dirinya baru saja mengalami gangguan di bagian otot kakinya saat sesi latihan kemarin. Cedera otot yang dialami Hermoso memaksanya untuk menepi dari lapangan hijau untuk beberapa pekan. Kini Ivan Juric pun dikabarkan cukup pusing dengan minimnya opsi terbaik di lini belakang jelang laga melawan Verona dan Union Saint-Gilloise. Hal yang berkebalikan justru dialami Inter Milan. Kekuatan mereka dikabarkan akan bertambah setelah Hakan Calhanoglu kembali ke kamp latihan tim. Dilansir Football Italia, sebelumnya sang gelandang telah absen sejak mengalami cedera otot saat bertugas internasional bersama Turki September lalu. Kembalinya Calhanoglu ke skuad Inter pun disambut baik oleh pelatih, namun tidak dengan para pemain. Bukannya mendapat sambutan hangat dari rekan-rekan, Calhanoglu justru kena tackle keras yang membuat betisnya terluka. Luka tersebut pun ia pamerkan di Instagram pribadinya. Dari Italia, kita bergeser ke Inggris. Baru sehari diresmikan menjadi pelatih baru Manchester United, Ruben Amorim dikabarkan akan membawa satu pemain dari Sporting CP ke Manchester. Dilansir The Sun, pemain itu adalah Ousmane Diomande. Pelatih berusia 39 tahun itu memandang Ousmane sebagai bek paling potensial di Eropa. Ruben pun ingin membawa pemain tersebut ke Old Trafford musim dingin nanti. Masalahnya, harga Ousmane cukup mahal. Pihak Sporting membandrol Ousmane di angka 70 juta pounds. Masih seputar Manchester United, legenda klub yakni Dwight Yorke dikabarkan telah melanjutkan karirnya sebagai pelatih. Setelah terakhir kali melatih pada tahun 2023 bersama klub Australia MacArthur, kini Yorke ditunjuk sebagai pelatih Trinidad and Tobago. Dilansir Tribal Football, ini jadi langkah yang berani bagi Yorke. Dirinya juga menyampaikan bahwa keputusan ini demi membuktikan dedikasinya kepada tanah kelahirannya tersebut. Setelah membantu Trinidad dan Tobago ke semifinal Piala Emas CONCACAF pada tahun 2000, menjadi kapten tim di Piala Dunia 2006 dan menjadi asisten manajer, kini kecintaan dan komitmen saya terhadap tim nasional terbukti dengan jelas, ucap Yorke. Nicholas Jackson telah menunjukkan perkembangan performa yang signifikan. Musim ini penyerang asal Senegal itu telah mencetak 6 gol dan 3 assist dalam 9 pertandingan. Performa itu pun memancing kompatriotnya di tim nasional Kalidou Koulibaly. Kepada gol, Koulibaly berkata jika Jackson bisa memaksimalkan bakatnya dalam 2 atau 3 musim ke depan, ia bisa jadi kandidat kuat untuk meraih gelar Ballon d'Or. Saya ingin Nicholas percaya bahwa ia punya potensi untuk itu. Tentu saja, saya tidak menyuruhnya untuk bersikap egois. Tetapi ia harus memikirkan Ballon d'Or. Jika ia menanamkan gambaran ini di kepalanya, ia dapat meraihnya, ujar Koulibaly. Striker timnas Inggris Harry Kane tampaknya mulai menyeriusi hobinya yakni bermain golf. Kane memang dikenal sebagai penyerang yang piawai menjebloskan bola ke gawang. Namun siapa sangka dengan stick golf di tangan, Kane juga jago memasukkan bola ke lubang. Dilansir Goal, sama halnya dengan Gareth Bale, Harry Kane dikenal sebagai pemain golf yang handal. Yang terbaru, saat mendapat waktu luang, ia menyempatkan main golf dan hampir mencetak hole-in-one atau memasukkan bola dari jarak jauh dalam sekali pukulan. Videonya pun viral saat diposting ulang oleh pemain golf profesional PGA Rick Shields. Sementara dari Spanyol, Pep Guardiola baru saja membeberkan alasannya mengapa dirinya tidak berminat untuk melatih Barcelona lagi. Dilansir Goal, Guardiola lelah dengan perang-perang kecil yang kerap terjadi di Barcelona. Jika melatih Barca, maka gangguan yang sulit dihindari justru datang dari internal klub. Belum lagi tekanan yang sangat besar dari direksi klub dan fans akan membuat siapapun yang melatih akan pusing. Maka dari itu, Pep agaknya menutup kemungkinan untuk kembali ke Camp Nou meski kontraknya di Manchester City akan habis. Dari Eropa, kita melipir ke Asia untuk membahas masa depan bintang Al Hilal Neymar. Pasca pulih dari cedera lutut, banyak rumor yang bertebaran kalau Neymar akan segera hengkang dari Al Hilal. Dilansir AS, selain Inter Miami, klub masa kecil Neymar yakni Santos pun menghubunginya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Osvaldo Nico, wakil presiden Dewan Direksi Santos. Dirinya mengatakan kalau klub sudah melangsungkan pembicaraan dengan Neymar soal kepulangannya ke Santos. Kini, keputusan di tangan sang pemain. Jika sudah tak betah di Arab Saudi, maka Santos akan dengan senang hati menampungnya.
Sementara dari Indonesia, media Vietnam kabarnya mulai cari gara-gara lagi. Yang terbaru, media Vietnam yang bernama Bongda Plus membanding-bandingkan gaji pemain timnas Indonesia dengan pemain-pemain Liga Vietnam. Dikutip TV One News, media Vietnam tersebut menyebut kalau gaji Rizky Ridho tak lebih besar dari pemain Liga Vietnam. Bongda Plus mengklaim kalau gaji Ridho di Persija tidak mencapai 2 miliar rupiah. Sedangkan pemain kelas 2 di Liga Vietnam bisa mengantongi gaji hingga 2 kali lipat di atas Ridho. Bongda Plus pun mencontohkan pemain Hanoi Police Club, Bui Hoang Vit An. Dirinya mendapat gaji sekitar 3,7 miliar rupiah per tahun, yang mana hampir 2 kali lipat dari gaji Ridho di Persija.